Halo teman-teman semua, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat semua. Kali ini aku mau bercerita tentang seorang pembunuh berantai dari Meksiko. Dulunya dia adalah seorang pegulat wanita profesional. Kira-kira apa ya yang melatar belakangi semua kejadian itu? Langsung aja masuk ke ceritanya ya. Mi mamá me maltrataba, me pegaba y siempre me maldecía. Y ella me regaló con un señor grande y yo fui abusada. Por eso odiaba a los señores. Yo sé que no es excusa, que no merezco perdón ni de Dios ni de nadie, pero ya lo hice. Juana Dayanara Barraza lahir pada tanggal 27 Desember 1957 di Epazoyucan, Hidalgo, daerah pedesaan di utara kota Meksiko. Ayahnya bernama Trinidad Barraza yang bekerja sebagai seorang polisi, dan ibunya Juana bernama Justa Samperio yang adalah seorang pelacur dan peminum. Pada saat Juana berumur 3 bulan, ibunya meninggalkan ayahnya untuk berselingkuh dengan pria lain yang bernama Refugio Samperio. Pria ini menjadi ayah tiri dari Juana dan menjadi sosok ayah untuknya. Waktu kecil, Juana tidak pernah belajar untuk membaca dan menulis, dan dia mempunyai hubungan yang sulit dengan ibunya. Juana kecil sering dipukuli oleh ibunya, dan di usianya yang ke-12, ibunya menjual Juana kepada seorang pria bernama Jose Lugo. Sebagai bayarannya, ibunya mendapatkan 3 gelas bir. Lugo sering melakukan kekerasan kepada Juana dan sampai menghamili Juana 2 kali pada saat usianya masih 13 dan 16 tahun. Kedua kehamilan itu berakhir dengan keguguran. Selama 5 tahun, dia menunggu ibu atau ayah tirinya akan datang untuk menyelamatkan dia, tapi tidak ada yang datang satupun. Sampai akhirnya pamannya Juana bisa menemukan dia dan menyelamatkannya. Ternyata selama ini ibunya Juana berbohong kepada keluarganya. Dia bilang kalau Juana pergi melarikan diri dari rumah. Puluhan tahun kemudian terungkap di kamera sambil bertetesan air mata, Juana mengatakan, "Itulah mengapa saya membenci wanita tua." Juana beberapa kali gagal dalam menjalani pernikahannya. Dari pernikahan-pernikahan tersebut, dia mendapatkan 4 orang anak. Anaknya yang pertama meninggal dalam penembakan geng saat usianya masih 24 tahun. Anak keduanya juga menikah saat di usia muda, tetapi tetap tinggal di dekat apartemen ibunya. Juana saat itu tinggal bersama kedua anaknya yang masih kecil. Anak-anaknya mengenang Juana sebagai ibu yang bisa berperan baik sebagai ibu dan ayah sekaligus. Selama tahun 1980 hingga 1990, Juana mempunyai beberapa pekerjaan, dan dia berkeliling Meksiko sebagai seorang pegulat bertopeng. Olahraga ini di Meksiko dikenal dengan nama lucha libre. Julukannya adalah La Dama del Silencio, yang artinya The Lady of Silence. Pada tahun 1995, waktu itu dia lagi kekurangan uang setelah kelahiran anaknya yang keempat. Juana mulai mencuri dari toko dan lama-kelamaan mulai melakukan perampokan di rumah-rumah. Di tahun 1996, dia membuat rencana bersama temannya, Araceli Tapia Martinez, untuk mencuri dari kaum lansia. 2 orang itu menggunakan gaun berwarna putih dan berpura-pura menjadi suster supaya bisa masuk ke dalam rumah lansia yang hidup sendirian. Ternyata temannya Araceli mempunyai hubungan dengan seorang polisi yang nakalan. Mereka berdua membuat rencana tersembunyi untuk memeras Juana. Mereka meminta uang sebesar 12.000 peso sebagai ganti untuk tidak menangkap Juana. Di tahun 2000, Juana pensiun dari pekerjaan wrestlingnya, di mana dia hanya dibayar 300 sampai 500 peso di tiap pertandingan, dan Juana pun menjadi frustasi.
Korban pertama dari Yuana adalah Maria de la Luz González Anaya yang dihabisinya pada tanggal 25 November 2002. Pada saat itu Yuana sedang di dalam apartemen Maria. Lalu Maria mengatakan kalau Yuana menghinanya. Yuana menjadi tidak terima dan langsung marah. Dia memukuli Maria dan mencekik leher Maria dengan tangannya. Setelah kejadian itu, Yuana tidak melakukan pembunuhan selama 3 bulan. Tapi kejadian kriminal meningkat pesat setelah itu. Pada 5 November 2003, polisi mempunyai bukti yang cukup dan kesaksian yang menyatakan adanya pembunuh berantai yang sedang beraksi. Seseorang yang bertubuh tinggi dan terlihat kuat, juga berpura-pura menjadi petugas sosial atau suster untuk mendapatkan kepercayaan dari korbannya. Di bulan Desember, kepolisian merilis gambar dari poster tersangka dengan 2 hasil gambar yang berbeda dari para saksi. Yang satu lebih terlihat feminin, yang satu lebih terlihat maskulin. Dari salah satu saksi, Yuana dideskripsikan sebagai seorang pria yang berpakaian seperti wanita, berkulit putih, dengan tinggi badan sekitar 170 cm, berwajah oval, berambut blonde, dan berusia kira-kira 45 tahun. Tapi dari sisi psikologi yang dikembangkan dari kepolisian Meksiko, tidak disebutkan kalau tersangka adalah seorang pria, melainkan seorang korban kekerasan pada masa kecilnya yang hidup bersama wanita atau orang yang sudah berumur. Dan ada rasa kebencian yang mendalam terhadap sosok wanita tua. Dipercaya ini disebabkan karena ibunya membiarkan dia disiksa pada saat kecil. Dalam melakukan kejahatannya, Yuana menemui korbannya di jalan atau mendatangi langsung ke rumahnya. Berpura-pura menjadi seorang petugas sosial atau suster. Dia menawarkan bantuan seperti memijat atau membantu menyiapkan obat-obatan atau kebutuhan sehari-hari kepada para lansia itu. Saat korbannya sedang lengah, disitulah Yuana langsung mencekik korbannya hingga tiada. Atau kalau tidak, dia akan memukuli korbannya terlebih dahulu. Di pertengahan tahun 2005, Yuana memulai sebuah hubungan dengan seorang supir taksi bernama Jose Francisco Torres Herrera, yang akhirnya menjadi sekutunya dalam melakukan kejahatan. Dan penyerangan pun meningkat tajam dalam sekejap. Yang dari awal banyak dilakukan di siang hari, sekarang pindah ke malam hari. Sampai akhirnya terjadi pembunuhan atas seorang wanita tua berumur 82 tahun bernama Carmen Camila González Miguel pada September 2005. Dia seorang wanita kelas atas yang juga merupakan ibu dari seorang ahli kriminal yang terkenal. Kepolisian memutuskan membuat sebuah operasi untuk penangkapan yang disebut Operation Parks and Gardens. Para petugas berpatroli di area di mana kasus pembunuhannya tinggi. Lalu dibagikan pamflet ke para lansia yang menghimbau supaya mereka berhati-hati kepada orang asing. Bahkan kepolisian menyewa seorang wanita tua untuk dijadikan umpan. Mereka juga mengumumkan kalau mereka mencari seorang pria homoseksual atau transgender. Polisi bahkan sempat menangkap 49 orang transgender, tapi mereka semua dilepaskan karena sidik jarinya tidak cocok dengan yang dikumpulkan di lokasi kejadian. Malang buat Yuana, di tanggal 25 Januari 2006, dia terlihat oleh seseorang saat meninggalkan rumah Ana Maria yang baru saja dihabisi nyawanya. Dan langsung saja Yuana ditangkap oleh polisi yang sedang berpatroli. Walaupun Yuana adalah seorang yang buta huruf, tetapi polisi menemukan sebuah ruangan piala di rumahnya yang penuh berisi dengan clipping berita koran tentang pembunuhan yang dilakukannya bersama dengan benda-benda dari milik korbannya. Juga ditemukan altar Yesus Malverde dan Santa Muerte, 2 orang suci yang dihormati oleh penjahat Meksiko. Yang lucunya, seminggu sebelum penangkapannya, Yuana sempat berkunjung ke kantor polisi dan diinterview untuk sebuah program TV tentang karir wrestlingnya. Tapi itu tidak menimbulkan kecurigaan di pihak kepolisian. Walaupun Yuana hanya mengaku melakukan pembunuhan 1 kali saja,
Yuana dinyatakan bersalah atas 16 kasus pembunuhan, 30 kasus percobaan pembunuhan, dan 12 kasus perampokan. Dia dihukum 759 tahun di penjara. Itu adalah hukuman penjara terlama yang pernah diputuskan di Meksiko. Tetapi Juana akan dibebaskan bersyarat pada tahun 2058. Hanya saja saat itu usianya sudah 100 tahun. Dari kisah hidup Juana ini, kita bisa ambil banyak sekali pelajaran. Salah satunya, luka batin yang didapat saat kecil ternyata bisa bertambah besar pada kehidupan seseorang saat dewasa. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita yang sudah atau akan menjadi orang tua, untuk tidak melakukan kekerasan pada anak kita nantinya. Sekian dulu dari cerita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung komen di bawah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.